Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, khusus untuk siswa LBB SSC yang mengikuti kelas tambahan wajib ya pada hari ini 8 Maret 2026 sesi kedua. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap ya kita ngabuburit untuk mengikuti kelas tambahan wajib literasi bahasa Inggris atau LBE ya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah join, insya Allah nanti dapat mengikuti ya. Kemudian nanti sekitar jam pengerjaan post-test sekitar jam 14.45 ya, lebih kurang ya, 14.45. Kemudian dibahas post-testnya ya 10 menit sebelum berakhir. Berakhirnya pada pukul 15.15. Bu Giat coba share screen ya. Materi yang waktu dikerjakan pada saat tryout pada minggu-minggu lalu ya. Oke, coba di share screen. Ya, ini muncul ya. Oke, seperti biasa di laman atau di awal dari LBE itu ya kalau dia pun ngacak dia nggak di awal begitu ya. Tapi kalau misalnya soalnya tidak diacak dia posisinya di atas tentang pendapat atau opini dari beberapa orang ya. Oke, pendapat atau opini dari beberapa orang. Kebetulan saya mengambil temanya itu tentang popularity pressure. Nah, ya. Jadi bagaimana tekanan kepopuleran bagi seseorang, entah dia influencer, entah dia konten kreator, entah dia YouTuber, entah dia influencer dan seterusnya. Itu ada semacam popularity pressure. Bagaimana untuk meningkatkan subscribernya atau viewersnya. Itu kan tidak mudah bagi mereka ya. Nah, bagaimana mereka mengatasi itu ya? Ataukah mereka mengalami dua kata ini atau tidak begitu ya, kita lihat Alina ini ya. Popularity pressure is becoming a serious issue among teenagers today. Oh, ternyata di antara remaja. Nah, bukan yang ibu sebutkan tadi ya. Oke. Kita lihat, many students feel the need to be well known, receive many likes and be accepted socially. Ya, bagaimana dia itu perlu dia menjadi well known, menerima banyak yang suka dia atau dia diterima secara sosial. While popularity can increase confidence, it may also cause stress. Bisa juga katanya ya meningkatkan confidence si popularity ini, tapi bisa juga mengakibatkan stres atau persaingan yang tidak sehat di antara teman ya. Mungkin juga di antara tadi yang Ibu sebutkan ya, profesi-profesi yang berkaitan dengan sosial media ya. What do you think about the popularity pressure among teens? Nah, itu yang ditanyakan oleh Alina. Otomatis setiap orang ini kan berpendapat atau meng-highlight apa yang ditanyakan oleh Alina. Ya, what do you think about popularity pressure among teens atau teenagers atau adolescents ya? Ya, adolescents, remaja. Tapi seringnya memang teenagers. Tapi kata adolescents juga agak sering dipakai untuk research atau penelitian. Livia, I think popularity pressure can motivate students to improve themselves. Ya, nah, dapat memotivasi katanya ini. Nah, ini adalah di mana si predikat dari kalimat soal ini dia menggunakan apa? Ada can, could, will, would, modality ya. Dia menggunakan modality. Oke, Ibu coba cari warna yang lain ya. Sebentar supaya agak berwarna. Nah, jadi popularity pressure can motivate students to improve themselves. Some teenagers predikatnya adalah become ya, oke, more confident, active in school events, and brave, berani ya, enough to express their opinions because they want to be noticed positively. Ya, notice itu dilihat ya secara positif karena mereka tadi aktif ya di event-event sekolah. Nah, mereka ingin terlihat ya mereka itu berkompeten ya dan dilihat secara positif. Mason, I disagree kata si Mason ini. Popularity pressure often force memaksa ya. Nah, mana predikatnya? Ini kan often forced. Sering memaksakan students to pretend berpura-pura to be someone they are not. Many teens membandingkan predikatnya themselves with others and feel insecure when, nah ini juga
Jadi kalau ada N, kata kerjanya ini paralel ya. Compare dengan feel. Insecure when they are not recognized socially, ya, mereka tidak dikenal secara sosial atau tidak bersosialisasi seperti itu. Ethan, from my experience, popularity pressure can push students. Nah, ini dia menekankan ini ya, mendorong siswa to join negative trends, ya. Nah, oke. Lihat, popularity pressure can push students to join negative trends just to be accepted. Hanya untuk dia bisa diterima di lingkungannya. Ya, dia bergabung kepada tren-tren yang sifatnya negatif. This can affect, nah ini can affect means can influence, dapat mempengaruhi, can affect, can influence, can impact, ya, their values and decision making. Naomi, however, I believe popularity itself is not always harmful. Tidak selalu bahaya katanya ya. Nah, tidak selalu berbahaya ya. Nah, kalau lawannya harmful adalah harmless ya. Tidak membahayakan ya kalau harmless. Kalau harmful berbahaya ya. If students use it responsibly, it can help them influence others in positive ways, such as promoting kindness or school campaigns. Jadi bisa juga mempengaruhi kepada kegiatan-kegiatan positif lainnya, seperti bagaimana mempromosikan kebaikan atau kampanye-kampanye yang sifatnya ada di sekolah-sekolah. Itu kata si Naomi. Satu lagi ya, karena biasanya kotaknya itu ada 6. Oke, tolong diingat ya, tadi sudah. Ibu munculkan satu lagi. Orang yang berpendapat di sini adalah si Oliver. Dan pertanyaan nomor 1. Ya, kita lihat. Nah, ini. Ya, this discussion is very relatable. Diskusi di atas sangatlah berkaitan. Popularity pressure may seem small, but it certainly affects mental health. Tapi hati-hati katanya ya, dia secara diam-diam bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang kalau dia mengalami popularity pressure. Many teens feel anxious because they fear being ignored or forgotten. Lihat di kalimat terakhir. Banyak remaja merasa cemas, ya. Nah, predikatnya adalah feel, merasakan. Cemas, anxious. Kalau ada OUS, dia akan membentuk apa? Kata sifat atau apa? Adjektif ya. Iya, adjektif. Maka kalau dia ingin menjadi kata benda atau noun, dia menjadi IT ya. Anxiety. Ya, anxiety. Oke, ya. Jadi kalau di belakangnya setiap ada kata IT, anxiety, berarti dia menjadi kecemasan gitu kan ya. Dia menjadi kecemasan kalau di belakangnya pakai IT. Nah, anxiety. Ya, because they fear, mereka takut mereka akan diabaikan atau dilupakan. Nah, di sini ada being ya ini. Nah, ada being, di kanannya ini kata kerja bentuk ketiga. Nah, maka or di bentuk ketiga lagi di kanannya. Berarti ini pasif dari gerund ya. Iya, sudah muncul di sini bentuk pasif. Pasif itu kan di ya, tapi dia berbentuk gerund. Iya, berbentuk gerund. Ya. Jadi bukan ing saja gerund itu, tapi bisa juga being bentuk ketiga. Many teens feel anxious because they fear being ignored or forgotten. Jadi banyak remaja merasakan cemas dia karena mereka takut mereka itu akan diabaikan atau dilupakan. Nah, ini diambil dari Quora juga ya. Nomor 1. All of the following statements about the negative impacts. Hati-hati pertanyaannya ya. Of popularity pressure disebutkan di dalam teks. All of the following statements about the negative impacts of popularity. Jadi semua pernyataan atau statement terkait dengan dampak negatif dari tekanan kepopuleran seseorang tadi itu disebutkan di dalam teks kecuali. Nah, berarti semua negatif, satu positif gitu kan? Benar nggak? Nah, ya. Oke. Dominansi opsi dia berbentuk kalimat ya, berarti ada predikat ya. Can cause, dapat menyebabkan. May push, mungkin mendorong. Can lead, dapat menyebabkan. Always results, ya, selalu berdampak, berakibat. Can affect, dapat mempengaruhi. Nah, ada kata accept, hati-hati ya. Ini berbentuk soal restatement. Dia sederhana, tapi kalau kurang teliti berbahaya ya. Oke. It can cause teenagers to feel anxious, betul, itu negatif ya. Negatif kan, berarti yang kita cari positif ya.
It can cause teenagers to feel anxious and insecure. Betul. It may push students to follow negative trends. Betul. It can lead teens to pretend berpura-pura to be someone else. Betul. It can affect students' values and decision making. Betul. Berarti yang except-nya, it always results in academic failure among students. Ya, berarti kan tidak selalu berdampak kegagalan akademik kan? Justru terbaliknya ya, gitu. Oke, jadi nomor tidak disebutkan. Maksudnya yang D ini tidak disebutkan di antara tadi yang sudah kita baca. Jadi tidak disebutkan yang D ini. Ya enggak, tidak disebutkan. Yang A, B, C, E disebutkan oleh beberapa tadi di orang-orang yang di kotak yang sudah kita bahas. Ya, oke. Jadi hati-hati nanti menemukan soal-soal dalam bentuk restatement atau exceptions atau exceptional ya. Berikutnya pada soal TO kemarin, nah agak mirip-mirip sih sebenarnya, tapi nomornya mungkin agak berjauhan ya dari 7 itu ya. Which statements best reflects the contra argument? Ya, in the discussions. Mana yang paling baik merefleksikan? Berarti kalimat predikat dari soal instruksi, kalimat instruksi soal ini adalah kata best reflects, merefleksikan paling baik. Ya, argumen yang ingat ya. Nah, ada pro, ya, ada kontra. Nah, di dalam teks itu nanti kelihatan dia. Jadi vice versa ya. Nah, pro yang bagus, ya. Nah, kontra yang buruk. Nah, ini yang setuju. Hati-hati nanti memaknainya. Ini yang disagree, ya. Disagree. Nah, nih. Oke, kemudian positif, ya kan? Negatif. Kemudian istilah lainnya kepada apa namanya itu advantages ya, adanya keuntungan, hal-hal baik yang didapat. Nah, ya, advantages. Ya. Nah, kemudian lawannya adalah disadvantages. Ya, pakai dis ya di sini. Nah, pakai dis. Nah, atau kalau enggak pun dia pakai drawback saja, kekurangan atau kerugian. Ya, drawbacks. Kalau dia banyak pakai s, plural ya. Nah, drawbacks. Oke, sekarang kita lihat predikatnya terlebih dahulu yang kita amati. Encourages, mendorong, ya. Helps, membantu. Motivates, memotivasi. Strengthens, memperkuat. Make cause, mungkin menyebabkan. Ya, the contra argument, argumen yang tidak setuju dia kepada diskusi di atas. Ya. Mana? Yaitu yang elang ya. Yang dia the contra argumentnya. The contra ya. Nah, sementara yang lain kan pro ya. Encourage students to be social active, ini pro. Help students live positive, pro. Ya. Kemudian teens to improve themselves, pro. Nah, kemudian strengthens, memperkuat hubungan di sekolah dia. Nah, maka yang the contra argument, ya, popularity pressure may cause insecurity and anxiety. Anxiety ini tadi. Nah, kalau ada IT begini, dia jenisnya adalah kata benda, ya. Nah, insecure itu adalah kata sifat. Insecurity, ya, ke kata benda. Anxious, kata sifat. Anxiety, kata benda atau noun, ya. Maka kalau dia ingin dijadikan dia pasif, berarti kedepankan aja objeknya. Insecurity and anxiety may be caused by popularity pressure. Insecurity and anxiety may be caused by popularity pressure. Kalau dia terbalik, ya. Yang D juga, school relationships are strengthened by popularity pressure. Terbalik dia. School relationships are strengthened by popularity pressure. Ya, seperti itu. Bisa ya? Oke. Maka nomor 2 jawabannya adalah elang. Kita bergeser kepada teks yang dijumpai pada saat mengerjakan tryout kala itu. Ya. Teksnya adalah tentang ini. Oke. In a remote area of northern Finland. Jadi di wilayah terpencil ya. Remote dari jarak jauh juga bisa menyalakan televisi ya. Atau AC atau yang lainnya ya. Nah, gitu. Terpencil. Isolated. Bisa lah. Ya. Remote. Terpencil. Jauh. Isolated. Isolated. Boleh. Ya. Nah, ini adalah noun phrase. A remote area, an isolated area of northern Finland. Berarti Finlandia sebelah utara.
The Sami people continue to preserve yoik. Yoik itu ada di kanannya dijelaskan one of the oldest vocal traditions in Europe. Jadi salah satu tradisi vokal yang paling tua di Eropa. Unlike conventional songs, yoik does not describe an object or person, but seeks to embody its essence. Ya, nah di situ ada kata to infinitive. Mana to infinitifnya dari kalimat yang tadi? Ya, yaitu kita menemukan to plus bentuk satu. Ya, di situ kan ada ya, yaitu kata embody. Nah, embody ini mewujudkan di sini ya, seeks to. Nah, kalau ada kata seeks, mewujudkan esensnya ya. Each performance is deeply personal, often dedicated to a specific individual, animal, or landscape, and is traditionally passed down orally rather than written. Jadi secara ditampilkan, tidak ditulis gitu ya. For the Sami community, practicing yoik is closely tied, sangatlah ketat ya, to cultural survival. Bagaimana bertahan untuk budaya supaya tetap ada dia. During periods of assimilation, the tradition was discouraged. Nah, tradisi itu tidak didorong oleh pemerintah setempat, tidak didorong dia, menyebabkan dia hampir punah, ya, causing it to nearly disappear, hampir dia hilang si yoik ini, karena pemerintahnya tidak mendukung budaya tersebut tetap ada di Northern Finland. Today, its revival represents a conscious effort to reclaim identity and resist cultural erosion brought by modernization and external influence. Ya, jadi bagaimana sekarang? Ya, revival nanti ditanyakan karena itu bold and italic. Represents, ya, usaha-usaha yang nyata untuk ya reclaim identity, untuk menyatakan identitas suatu tempat ya, atau tetap mempertahankan ya, tetap dia mempertahankan budaya tersebut ya, karena dia terkikis oleh ya kehidupan modern ataupun pengaruh eksternal itu sendiri yang menyebabkan yoik itu menjadi hilang misalnya, gitu kan ya. Oke, kita lihat, ambil teks yang berikutnya. Teks yang berikutnya ini terdiri dari 3 paragraf. Bolehlah 2 paragraf dulu ya, kita ambil. Nyambung nggak dia? Biasanya di beda tempat, tapi di tempat yang sama. Nah, di Italy membandingkannya. In a small town in southern Italy, di Italia bagian selatan ya. An unusual architectural tradition has endured for centuries. Ya, menjamin berabad-abad, sudah berada berabad-abad. Yaitu unusual architectural tradition, tradisi arsitek yang nggak biasanya nih, bangun rumah harus begini. Nah, dia beda sendiri nih di kota kecil di Italia bagian selatan. Yaitu arsitek bangunan rumahnya nggak biasanya. Disebut dengan truly houses of Alberobello are built. Pasif ya, didirikan. Ya, are built. Are built dibangun, are built, are constructed. Limestone. Nah, itu ada kata limestone. Nah, limestone ini berarti adalah jenis dari kata benda ya. Limestone ini ya batu kapur ya, batu kapur. Without the use of mortar, tanpa ya, karena batu kapur tadi tanpa menggunakan apa itu mortir ya. Nah, relying instead on precise stone placement. Jadi batu kapur tadi dibuat untuk bangunan atau dinding rumah atau segala macamnya yang dominan dari kokohnya sebuah rumah. Their conical roofs. Nah, berarti di sini atapnya ya. Di situ menggunakan istilah dia kata sifat ya. Nah, berbentuk kerucut. Conical itu kan kerucut. Jadi atap rumahnya kerucut. Nah, jadi misalnya dia begini atap rumahnya, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Are often marked, sering ditandai, juga pasif ya. Nah, jadi mark bentuk ketiga, sering ditandai ya with whitewash symbols ya. Nah, di situ ada kata washed. Nah, ya simbol berwarna putih ya. Believed to carry protective or spiritual meanings. Historically, the construction method allowed residents to dismantle their homes. Nah, itu ada istilah juga yang jarang kita pakai ya, dengan kata dismantle. Ya, dismantle di sini adalah membongkar
Ya, jadi kalau bosan dibongkar lah, gitu ya. Dismantle ini dibongkar. Rumahnya secara cepat to avoid taxation, untuk menghindari pajak misalnya ya. As temporary structures were exempt under local laws. Jadi kalau sedang ada penghitungan pajak dibongkar rumahnya gitu supaya mungkin pajaknya rendah dan seterusnya. Over time, what began as a practical solution evolved in a defining feature of regional identity. The truly now attract scholars. Scholars ini ilmuwan ya, ilmuwan ya, scholars ini, and turis ya yang datang ke sana. Fascinated, terkagum-kagum by their unconventional design. Jadi desain rumahnya yang nggak biasanya nih, ya, yang tidak biasanya. Oke, kita lihat pertanyaannya akan seperti apa, ya? Yaitu, ini pertanyaannya. Ada dua juga di teks yang ini. According to text 1, which of the following is not the characteristics of Yoik? Berarti teks 1 ya. Teks 1 ya, yang Yoik tadi ya. Kalau yang teks 2 kan Itali tadi, ya enggak? Nah, truly ya. Nah, it follows predikat, standardized musical structure, aims, bertujuan, ya. Kemudian predikat berikutnya is traditionally transmitted, ya. Is closely connected, ya, predikatnya. Kemudian was one discouraged. Nah, hati-hati. Is not characteristics. Maka nomor 3 adalah yang A ya, nggak disebutkan ya. Standardized musical structure. Yang lainnya iya ya. Yang lainnya iya, the characteristics of Yoik tadi ya. Ini iya, orally ketimbang written ya. Ini iya, semi identity, kemudian ini iya ya, tidak didorong ya oleh pemerintah setempat. Nomor 3, alpha. Kita bergeser ke nomor yang 4 ya. Nomor 4 adalah menanyakan ya, closest meaning tapi berbentuk satu kata saja, bukan berbentuk phrase atau frase ya. Nah, the word revival in text 1 paragraph 2 is closest in meaning to, maka nomor 4 ya, kita lihat ya. Nah, revival, elimination, restoration. Nah, ini juga kata benda ya. Nah, ini ION belakangnya kata benda. Transformation, hesitation, simplification. Maka nomor 4 adalah yang restoration ya. Iya, restorasi. Ya. Ya kan? Ya, elimination, penghilangan, penghapusan. Transformation, perubahan. Hesitation, keraguan-raguan. Simplification, penyederhanaan ya. Sementara revival ya, revival itu kita artikan dia kebangkitan gitu kan ya. Ya kan? Nah, jadi adanya restoration. Restorasi. Restoration. Oke, berarti ini dia berbentuk kata benda, ya. Nah, jadi adanya restorasi, kebangkitan kembali atau dipugar kembali dan seterusnya. Jadi bukan elimination dibuang, bukan transformation diubah, tidak ya. Tidak ada hesitation keraguan-raguan, tidak simplification. Maka nomor 4 jawabannya adalah Bandung. Kita geser ke teks yang berikutnya, gitu ya. Jadi semacam penghidupan kembali atau pemulihan ya, restoration itu, pemulihan gitu ya. Kalau kita sederhanakan bahasanya, ya. Oke. Berikutnya ini terdiri dari 4 paragraf ya, walaupun tidak lengkap disampaikannya. Bentar. Nah, kita lihat poin-poinnya ya. Ambil dulu 2 paragraf yang di bawah. Di sini moreover. Masih di teks 1 ya. Nah, yang ini ya, Nak ya. Oke, kita lihat. Scientists have long studied chemical substances. Ini ya. Ya. Jadi para ilmuwan sudah lama meneliti, ini predikatnya. Have long studied, meneliti ya. Nah, ini sama dengan researched. Boleh kan? Iya. Nah, ini harus pakai bentuk ketiga juga, researched. Iya. Jadi meneliti ya. Nah, seperti ini. Zat kimia that play a crucial role, peran penting di kehidupan manusia, disebut dengan microplastics. These tiny plastics particles sekarang ditemukan nah, di pasif ya, sekarang ditemukan di ya water, air, and even food.
makan makanan. Raising serious concerns about their long-term impact on human health. Paham ya? Berikutnya, ini teks 1. Ini teks yang kedua. Penelitian pada laboratorium tersebut baru ini menunjukkan bahwa apa hasil dari penelitiannya? Microplastics can interact with chemical compounds, senyawa kimia, inside the human body. Ketika dikonsumsi, they may carry harmful substances that disrupt, mengganggu keseimbangan hormon dan mengganggu juga proses metabolisme atau metabolic process. Meskipun the exact mechanism are still under investigation, ya, masih di penelitian. Benar tidak? Kalau si mikroplastik ini masuk ke tubuh kita dan berinteraksi dengan senyawa kimia, maka akan mengganggu keseimbangan hormon kita ataupun proses metabolisme yang ada di tubuh kita. Terlebih pula, microplastics are chemically stable, making them resistant to natural degradation. Ya, nah berarti meneruskan dari apa yang disebut di paragraf kedua, ya. Jadi jeleknya dari mikroplastik itu, the stability allows them to accumulate in ecosystems and human organs over time, increasing risiko potensi terkait dengan prolonged exposure. Jadi paparannya lama, jadi nggak sekarang gitu, tapi nanti 10 tahun ke depan dan seterusnya. Ya, saintis menekankan kepada understanding the chemical behavior of microplastic is essential. Bagaimana memberikan pemahaman, ya, berperilaku menghadapi microplastik ini by analyzing how this substance react with biological systems. Researchers hope to develop strategies. Mereka berharap, para peneliti berharap apa? Mengembangkan strategi, mengurangi bahaya atau dampak bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan yang kita tempati. Seperti itu, ya. Nah, itu ingat, itu adalah teks pertama. Nyambung tidak dengan teks yang kedua? Coba Bu Giat tampilkan. Teks yang keduanya adalah ini. Ini 3 soal nanti di sini. Ya, takutnya nggak nyambung. Coba kita lihat. Nah, chemical substance bukan lagi microplastic, tapi endocrine disruptors. Ya, gangguan endokrin ya. Ini dalam biologi kayaknya ya. Nah, are known, dikenal. Ya, ini merupakan pasif nih. Are known, dikenal, mempengaruhi various biological functions, fungsi biologis yang beragam di tubuh manusia. These substances can mimic or block. Nah, ini ya, or block natural hormones. Menutup ya. Iya. Ya. Ada kata jarang ya pakai kata mimic ya. Nah, atau block bisalah ya. Block. Ya, memblokir ya hormon alami ya, yang ada di tubuh kita. Mengakibatkan changes in growth, perubahan pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi manusia, ya. Endocrine disruptors umumnya ditemukan are commonly found. Umumnya ditemukan, ya. Oke. Are commonly found in everyday products termasuk plastics, cosmetics, pesticides. When these chemicals masuk ke tubuh manusia, even in small amounts, they may alter, ya, mereka mungkin mengubah normal hormonal signaling process. Hormon kita yang dirubah dia. Ini bahaya juga ya. We do not realize it. Kita tidak menyadari itu, ya. Bangsa plastik, kosmetik yang ada di kulit luar kita dan seterusnya lah, ya. Atau pestisida, nasi yang kita makan disemprot pestisida kan? Pengaruhnya tidak sekarang, tapi prolonged exposure, ya, paparan di waktu jangka panjang gitu ya nak ya. Scientific research suggests that long-term exposure, nah baru disebut tadi, long-term exposure, paparan jangka panjang, tidak hari ini. Jadi dimakan hari ini tidak langsung besok dia mengalami hormonal imbalance, tidak. Tapi di waktu yang akan datang itu bahayanya, ya. To such substances can increase the risk of chronic disease. Dapat meningkatkan resiko penyakit kronis. This has encouraged scientists, nah ini predikatnya ya, nah, mendorong para ilmuwan to examine, meneliti the chemical properties of these compounds more closely to understand how they interact with human cells. Dia berinteraksi tidak dengan sel yang ada di tubuh kita. Ya, takutnya dia aktif ya, seperti itu. As awareness grows, researchers advocate menyarankan. Nah, di sini ada kata advocate ya. Mungkin agak jarang dipakai ya kata ini, advocate, menyarankan. Kurang terang.
Ya, menyarankan, advice ya, suggest sama saja. Advocate, advise, suggest, recommend, ya mirip. For the development of safer chemical alternatives, reducing human exposure to harmful substance itu terlihat, ya. Nah, atau nampak as a critical step toward improving public health and ensuring a safer chemical environment. Ya, bagaimana menyelamatkan lingkungan yang suatu saat chemical compounds itu agak tinggi di lingkungan kita. Entah dari udara, entah dari air, dan seterusnya. Kita lihat coba pertanyaannya. Seperti apa sih saya buat kemarin itu ya. Nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah, according to text 1, microplastics are potentially considered harmful because they. Hati-hati memaknai instruksi kalimat soal. Lihat predikatnya nak, are potentially considered. Nah, ya. Mikroplastik dipertimbangkan dia berpotensi berbahaya. Mengapa? Because they. Karena mikroplastik berarti because ini ya kan? Itu bisa diganti dengan kata s karena dengan since karena sama saja. Otomatis di kanannya harus subjek predikat objek. Subjek sudah ada, they ini. Ya. They itu apa? Mikroplastik. Berarti predikatnya ini semua dong. Nah, dissolve rapidly, are easily removed from, can accumulate and interact, function, dan improve. Yang berwarna biru ini apa? Ini bagian predikatnya. Ya kan? Sementara they microplastic itu ada di ujung instruksi kalimat soal. Begitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya dissolve itu kan larut ya. Larut cepat di sistem pencernaan manusia. Ya, dissolve rapidly, larut cepat. Ya, tahu ya, larut cepat dalam sistem pencernaan manusia. Are easily removed from. Jadi mudah dipindahkan dari lingkungan. Can accumulate, dapat berakumulasi, berinteraksi dengan proses biologis yang ada di tubuh kita atau lingkungan. Berfungsi sebagai hormon alami di tubuh manusia. Meningkatkan efisiensi metabolik di tubuh manusia juga. Mana nih? Ya, untuk nomor 5. Jelas? Ya, yang C. Ya, dia dapat terakumulasi atau berinteraksi dengan biological proses dong. Ya enggak? Tadi yang sudah kita bahas. Ya. Ya. Maka nomor 5 adalah cacing. Ya. Kita bergeser ke nomor 6. Ya. Kita bergeser ke nomor 6. Jadi poin utama bahaya mikroplastik itu ya, interaksi dan senyawa kimia tubuh kita. Nomor 6, seperti biasa nak, menemukan paragraf. Ya, teks dan dia ada di paragraf keberapa. Information about the presence, kehadiran zat kimia itu di kehidupan harian manusia dapat ditemukan di mana? Maka nomor 6 adalah yang A. Nomor 6 ini adalah yang A. Ya, teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf yang kedua. Berarti disebutkan, coba kita ambil ya. Teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf 2. Teks 1, oke naik lagi ke atas ini masalahnya. Teks 1 paragraf 1, oke Bugiat pindahkan dulu ya. Kita lihat cara mengambilnya nanti. Teks 1 paragraf 1 dan teks 2 paragraf kedua. Nah, ini teks 2. Paragraf keduanya ini endocrine disruptors tadi itu, ya. Nah, ini. Nah, ini yang teks 2 paragraf kedua. Ntar ya, diberi judul dulu ini. Ini adalah teks 2 P2. Ini teks 1 P1 ya. Oke. Scientists have long studied chemical substance tadi ya. Nah, kemudian endocrine disruptors pada umumnya ditemukan ya in everyday products including plastics, cosmetics and pesticides. When these chemicals enter the human body even in small amounts, jumlah yang kecil pun katanya, they may alter, mengubah normal hormonal signaling process. Jadi yang betul adalah alpha ya, teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf yang kedua. Tinggal hanya ditelusuri saja ya nak ya, ditelusuri saja nanti ya, seperti itu. Berikutnya kita bergeser ke nomor 7 tentunya ya.
Nomor 7, masih di teks yang mikroplastik atau chemical substance atau chemical compounds istilahnya ya. Oke. Apa hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Nah, jadi menanyakan dua teks ini mirip-mirip walaupun dia chemical compounds itu kan dia nggak sama. Mikroplastik tadi dengan endok apa tadi itu dengan yang keduanya itu tadi dengan eh mana tadi itu? Sebentar. Yang kedua tadi itu kita membahas endokrin disruptors ya, endokrin. Nah, itu kan ya. Apa hubungannya? Oke, apa hubungannya? Sekarang kita lihat. Cari dulu predikat ya untuk memudahkan pergerakan kita. Teks A menyajikan predikatnya. Teks B mendiskusikan ya. Teks C menjelaskan. Teks D mendeskripsikan. Teks E hanya fokus kepada, focus solely on, hanya fokus kepada. Solely ini sama dengan only, ya. Boleh juga merely. Nah, merely ini tiga kata ini ya. Jadi solely, only, merely, ya. Nah, jadi hanya artinya ya. Maka nomor 7 adalah yang A ya. Teks 1 menyajikan specific chemical issue yaitu tentang mikroplastik. Teks 2 elaborates a similar substance affecting human health. Jadi adanya mengelaborasi itu menguraikan lebih jauh. Ya. Makna dari kata elaborate itu menjelaskannya lebih detail dia, lebih rinci, ya. Zat yang sama yang mempengaruhi kesehatan manusia tadi itu, yaitu endokrin tadi itu ya. Maka nomor 7 jawabannya adalah alfa. Berikutnya, ya. Kita bergeser ke teks yang keempat. Nah, teks yang keempat ini, oke, kita lihat tentang apa dia. Teks yang keempat ini, nah, masih tetap dalam teks ya, komparatif teks. Nah, iya, sudah muncul nak teks yang berikutnya ini? Sudah munculkah? Takutnya Ibu keluar dari Zoom-nya. Sudah muncul ya? Oke. Takutnya ini kan apa namanya itu? Sinyal kadang-kadang ya sudah muncul ya nak ya. Oke. Ya, kalau misalnya nggak muncul, tinggal sebut ya. Ya, seandainya tidak muncul, tinggal sebut saja. Muncul ya? Oke. Sebentar. Muncul ya? Oke, karena hilang ini yang warna hijau merahnya kok hilang di sini. Jadi takutnya keluar dari Zoom ya. Oke, ya. Berikutnya adalah 3 soal terakhir, 8 sampai 10 ya. Ya. Predikatnya ini ya. Nah, ini predikatnya sudah meningkat ya. Ini bentuk ketiga. Nah, sudah meningkat ya atau has increased. Apa yang has increase-nya? Yaitu penelitian di Amerika Serikat. Meneliti apa? Serious concerns, impact of junk food consumption. Agak sering ya saya mengangkat tema ini ya. Dampak mengonsumsi junk food tapi pada kesehatan anak-anak. Dulu teenager, sekarang children's health. Ya, junk food consumption. The impact of junk food consumption. Studies menunjukkan foods high in sugar. Jadi junk food pada anak-anak itu tinggi gula, garam, and saturated fat. Apa itu saturated fat? Dalam bahasa apa biologi ya. Nah, ada kata istilah saturated fat. Lemak jenuh ya. Lemak jenuhnya tinggi sekali ya. Are aggressively ini kan are aggressively marketed ya. Ya, to children to television online. Jadi di apa ya dipasarkan secara jor-joran tuh ya junk food untuk anak-anak di televisi, online platforms, and mobile applications. As a result, many children consume far more calories than they need, with minimal nutritional value. Ya, berikutnya paragraf kedua. Ingat temanya. Several longitudinal studies mengindikasikan a strong correlation. Ada korelasi yang kuat. Maka predikatnya ini kan indicate korelasi yang kuat antara frequent junk food intake, asupan keseringan junk food itu pada anak-anak, dan obesity pada masa anak-anak. Childhood obesity, jadi kegemukan pada masa anak-anak. Researchers juga telah menemukan ya links between poor dietary habits dan berkurangnya academic performance, pengetahuan akademik dia. As diets lacking essential nutrients. Ya, karena makanan itu kan kurang nutrisinya.
can affect concentration and cognitive development. Mengganggu perkembangan berpikir dia. Kalau ada kata cognitive development, berarti relate kepada pengetahuan dia. Berpikirnya lama, menghitungnya jadi lama, begitu ya. Menghafal pelajarannya jadi lama, dan seterusnya. This finding suggests that the consequences of junk food extend beyond physical health. Itu sampai bawah ya. Nanti ditanyakan ada nih, kelihatannya yang italic dan bold. Ya, kita munculkan yang berikutnya. Moreover, American researchers menekankan kepada early exposure. Ayo, berikan dong penjelasan lebih awal katanya. To unhealthy eating patterns, pola makan yang tidak sehat ya. Berikan apa nih buruknya. May shape lifelong habits. Ya, children who regularly consume ultra processed foods, istilahnya itu ya, UPF ya. Jadi ultra processed food, makanan yang diproses ya, makanan kaleng, ya, canned food, makanan kaleng, frozen food, dan seterusnya, are more likely to continue these patterns into adulthood. Takutnya terus menerus sampai dia dewasa gitu. Jadi lebih baik fresh food, makanan segar, ya, ikan beli dari pasar dan seterusnya. Increasing the risk of chronic disease such as diabetes and gangguan jantung ya, cardiovascular disorders, gangguan jantung dan diabetes. Iya, maaf. Masuk angin ya. Kita geser ke teks yang kedua. Nyambung tidak? Jangan-jangan nggak nyambung nih ya. Oke. Teks yang kedua adalah ini. Ya, nah, public health researchers masih terjadi di negara sana ya. Have examined, ini predikatnya, sudah meneliti peran sekolah atau keluarga in addressing the junk food problem. Many studies menyoroti predikatnya, school environments often fail, lingkungan sekolah gagal katanya, memberikan healthy alternatives, membuat ya vending machines and cafeterias to over highly processed snacks. Ada kata vending, ada vending machines ya, negara maju ya. Kalau kita mungkin belum ada di kantin-kantin kita ya. Vending itu yang otomatis ya, jadi minuman langsung keluar kita pakai koin dan seterusnya gitu ya. To over highly processed snacks, this situation undermines nutritional education efforts. In response, recent research supports policy interventions such as restricting, bagaimana membatasi iklan. Nah, ya, iklan yang ditujukan pada anak-anak, ya, membatasi, restricting junk food advertising, iklan junk food yang ditujukan pada anak-anak. Bukti menunjukkan atau menyarankan children are particularly susceptible, ya, rentan ya, to persuasive marketing strategies which can influence their food preference even before they fully understand health consequences. Jadi mereka ya karena mungkin iklannya menarik, mereka membeli gitu ya. Kemudian jingle dari iklannya juga menarik, mereka suka dan ingat gitu ya, dan seterusnya. Furthermore, researchers argue that effective solutions require collaborations between policymakers, pembuat kebijakan itu pemerintah, parents, and food industries, dan seterusnya. Ya, kita lihat pertanyaan nomor 8 akan seperti apa pertanyaan yang kemarin kita dapatkan. Oh, tentang phrase-nya itu, yang tadi yang bold dan italic. The shape lifelong habits. Ya, nah, ada kata shape. Nah, ada kata shape itu kan membentuk, lifelong ya, apa arti dari kata lifelong itu? Life itu kehidupan. Kalau kita gabung dengan lifelong ya yang apa ya? Yang lama, kekal gitu ya, kebiasaan yang berlangsung lama gitu kan ya. Maka nomor 8 mana nih? Temporary itu sementara. Influence daily routines, create short-term behavioral change, modify habits only during childhood, control children's actions through strict rules, atau determine patterns that last for a long time. Oh, condong kepada elang ya. Ya, menentukan pola ya, pola yang dalam jangka waktu yang lama. Nanti larinya ke pola makan dan seterusnya. Elang ya. Jadi bukan memodifikasi, bukan menciptakan, bukan sementara, tapi waktu yang lama. Kita bergeser ke nomor 9 ya. 9, pertanyaannya adalah ini nak. Pertanyaan,
Nomor 9, which of the following best synthesizes the ideas presented in text 1 and text 2? Jadi, synthesizes, semacam merangkuman ide-ide yang disajikan pada teks 1 dengan teks 2. Ya, predikat A is popular. Predikat B proves, membuktikan. Predikat C are the main cause. Predikat D are responsible for. Predikat E adalah menunjukkan. Mana nih hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Maka 9 juga yang elang ya. Penelitian menunjukkan bahwa junk food itu membahayakan ya kesehatan anak. And effective solution require policy and social cooperation. Jadi adanya solusi efektif di teks yang kedua ya. Policy makers yang tadi dan social cooperation-nya bagaimana dengan orang tua dan seterusnya. Jadi yang betul adalah elang hubungannya. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 10 yang kita kerjakan ya waktu tryout yang terakhir kemarin. Which statement best restates the idea that ya, jadi semacam restatement ya. Children are highly influenced. Ya. Jadi lihat yang ada di kanan that. Anak-anak sangatlah dipengaruhi. Mana predikatnya? Ini ya. Are highly influenced. Pasif ya. Ingat, ada am, is, are. Di sini ada ly. Di sini di kanannya ada kata kerja bentuk ketiga. Maka dia akan membentuk menjadi di atau kalimat pasif. Are highly influenced. Anak-anak sangat dipengaruhi oleh iklan yang ada di junk food itu. Nah, mana yang maksudnya sama? Predikat A, tend to ignore, cenderung untuk mengabaikan. Predikat B, strongly shape, membentuk dengan kuat. Predikat C, avoid, menghindari. Predikat D, learned, mempelajari. Predikat E, have completely eliminated. Ya, have. Nah, predikatnya ini yang berwarna spidol coklat. Have completely eliminated. Ya, sudah dengan lengkap menghilangkan. Maka nomor 10 jawabannya karena dia tadi iklan ya, advertising, maka Bandung ya. Iya, marketing strategis dengan kuat membentuk pilihan makanan anak-anak itu sebelum mereka memahami resiko kesehatannya. Jadi Bandung ya. Oke, nggak ada yang lain ya karena berkaitan dengan junk food advertising. Berarti marketing strategisnya di situ. Ya. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada nggak yang mau bertanya? Tidak ada, maka Ibu keluarkan. Ada yang chatin sebentar. Oke, enggak ya. Ibu keluarkan soal untuk mengerjakan apa namanya itu? Mengerjakan post test ya, sebentar ada di sini dia. Sudah muncul link post testnya? Link post testnya silakan. Sudah buku. Oh iya, thank you. Ahmad ya, makasih. Oke, thank you Ahmad Mufti. Ya, sudah ya. Mufti ya, silakan kerjakan. Ya, mangga. Itu pennya. Ya, teks yang pertama tadi menyebarnya hoax ya on social media has become a serious concern today. False information can travel very quickly and influence how people think or act. Many users share information without checking its accuracy first, ketelitiannya, kebenarannya. What do you think about the problem of hoax on social media? Itu yang ditanyakan oleh si orang pertama, si Dilan itu. Ya, Siklo berpendapat, I think hoax can be dangerous because many people believe them easily. Rian, I agree. Hoax can create confusion, kebingungan, and unnecessary panic. Ava, from my experience, hoaxes can damage someone's reputations. Ya, Lucas. However, social media users can also prevent hoax by being more responsible. Ya, ada satu lagi yang belum disebut ini. Si Mila, orang terakhir. Nah, jadi bisa nanti 6 atau yang berpendapatnya itu ya sebentar, yang berpendapatnya itu sekitar 6 atau 7 lah paling banyak ya, sekitar 6 atau 7 orang lah seperti yang kemarin. Oh, ini kok belum hilang dia, sebentar, ini di cut dulu terus diambil lagi yang Mila yang orang terakhir tadi ya.
Nah, ini dimunculkan kembali, nak. Nah, ya. Menurut Mila, this issue is very important today. Hoax may look like simple post, but jadi seperti postingan-postingan yang sederhana ya, but they can influence public opinion, mempengaruhi opini publik ya, and create distrust, menciptakan ketidakpercayaan among people ya, if they continue to circulate online ya. Maka pertanyaannya, dua pertanyaan di sini, akan seperti apa dia itu ya? Coba kita ambil dua pertanyaan di sini, nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Ya, all of the following statements about the negative impacts of hoax on social media itu disebutkan di dalam teks. Kecuali mirip-mirip ya dengan yang tadi, memang harus dimintanya begitu ya, dimiripkan dengan soal yang tadi Ibu sampaikan di awal itu ya. Nah, sekarang yang berarti yang 4 buruk, 1 bagus gitu kan ya. Ya, karena ada kata except atau pengecualian ya di ujung instruksi kalimat soal ya. Predikat A always improve, selalu meningkatkan. Predikat B may create, mungkin menciptakan. Predikat C can damage, dapat merusak. Can mislead, dapat mislead ya, apa ya? Mislead itu membuat orang tidak percaya ya dan seterusnya. Can influence, dapat mempengaruhi. Maka nomor 1 berarti 4 negatif, 1 positif gitu kan? Nah, berarti yang betul yang A ya, kecuali ya, yang A. Ya, they always improve people's critical thinking and skills. Ini adalah yang bagusnya. Ini yang bagusnya. Ini yang buruk, 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 buruk. Ya, berikutnya nomor 2. Which statement best reflects the concern about the negative impacts of hoaxes and discussions ya? Oke, predikat A adalah helps, membantu. Predikat B encourage. Predikat C can strengthen, dapat memperkuat. Predikat D can mislead, ya. Kemudian allow ya, allows ya, membuat atau mengizinkan. Maka nomor 2, kembali lagi. Which statement best reflects the concern about the negative impact of hoaxes in the discussion? Jelas yang delta ya. Nah, pertanyaannya ya. The best reflects the concern of the negative impacts. Dapat menggiring atau menyebabkan people and create unnecessary panic. Maka nomor 2 adalah delta. Yang lainnya berarti bagus kan? Oke. Berikutnya kita pindah ke teks yang berikutnya ya. Teks yang berikutnya ini adalah, oke, kita lihat nomor 1 atau teks 1 ini. Saya ambil secara cepat ya. Kemana ini? Sini dong. Nah, yaitu tentang bagaimana suatu festival yang ada di negara India. Festival tersebut bernama Kerala ya. The Festival of Onam remains the most significant cultural celebrations. The festival commemorates the legendary King Mahabali, whose reign is believed to have, nah ini juga pasif nih, dipercaya ya, to have been a time of equality and prosperity. Ya, dia membuat sama, tidak ada kasta-kasta di negara India dan kemakmuran. Ya, according to tradition, people welcome his spirit each year through various symbolic activities, including floral decoration, dekorasi bunga-bunga yang dikenal dengan pokalam, ya itu pokalam ya, traditional dances and elaborate feast called Onasadya dan seterusnya ke bawah. Ya, oke, kita lihat teks yang kedua. Jangan-jangan tidak ada kaitannya. Ya, kita lihat yang kedua, ini teks yang terjadi atau yang dapat ditemukan di India bagian utara ini ya. Disebut dengan The Festival of Holi, is widely recognized. Dikenal luas. Ini ada pasif juga ya di bagian predikatnya. Is widely recognized. Bentuk ketiga ya, berarti dia pasif ya. Dikenal secara meluas. For its vibrant and joyful atmosphere, often called the Festival of Colors. Holi atau festival ini menandai the arrival, tibanya musim semi ya, dan menyimbolkan the triumph of good over evil. During the celebration, participants throw colored powders and water at one another, transforming streets and public spaces into lively gathering of music, laughter, and community interactions. Ya, kita lihat pertanyaannya. Di sini juga ada 2 pertanyaan.
Di sini juga ada 2 pertanyaan, ya. Otomatis pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 4. According to text 1, which of the following is not characteristics of the Onam Festival? Ya. Yang tidak ya, hati-hati nanti ya, ada kata not di situ ya. Commemorates, nah, includes, requires, is associated with, kemudian brings. Yang tidak ya, yaitu yang cacing ya. Oke. Yang lainnya ada semua ya. Ada. Berarti yang tidak ada, it requires participants to throw colored powders during the celebration. Karena itu ada di teks yang kedua, yang di bawah. Berikutnya, continuity, keberlanjutan ya. Terus-menerus ya. Maka nomor 4 jawabannya adalah ya dilestarikan, preservation terus-menerus, bukan interruption, interupsi, bukan hilang dia, bukan terjadi pemisahan dia, bukan kebingungan, tapi preservation terus-menerus, ya. Oke, jadi alias budaya tersebut dilestarikan, gitu ya. Kita bergeser ke nomor 567. Nah, ini tentang apa? Ini kita ambil 2 paragraf di atas ya supaya terlihat perbandingannya. Nah, ini ya. Kemudian teks yang keduanya yaitu biological innovations. Oh, tentang stem cell ya, sel punca ya. Sel punca, maaf. Ya, ini tentang sel punca, sangat biologi sekali, ya. Ya, scientists have long investigated, sudah lama dia. Para ilmuwan ini menginvestigasi, meneliti, ya. Nah, predikatnya adalah have long investigated biological materials that hold great potential for medical advancements. Satu di antaranya adalah stem cells ya. Mungkin bahasa biologinya sel punca ya. Nah, ya. Ya, jadi sel punca itu misalnya diambil dulu itu sel dari Albert Einstein. Jadi nanti bakal ada orang yang sepintar Albert Einstein gitu ya. Kalau nggak salah, saya pernah ngambil dulu sekian tahun yang lalu tentang stem cells ini. Jadi diambil stem cell orang-orang pintar seperti Habibie, diambil nanti ada yang meminta itu dengan biaya sekian. Ini dengan negara maju udah ngetren ini ya. Jadi nanti akan ada orang pintar, sepintar Habibie di waktu yang akan datang. Misal contoh ya. These unique cells have the ability to develop into different types of specialized cells, making them highly valuable in the field of regenerative medicine. Udah ya, itu ya. Kita lihat teks 2. Teks 2, biological innovations such as gene therapy. Oh, terapi genetik ya. Have also attracted, berarti predikatnya ada di sini ya. Nah, juga menarik ya, oke. Scientific attention, menarik perhatian ilmiah. For their potential to treat serious disease, mengobati penyakit serius dengan menggunakan genetical therapy atau gen therapy. Gen therapy melibatkan modifying genetic material within human cells to correct the abnormal biological functions. Teknik ini sering digunakan katanya, is often used ya to address conditions caused by genetic mutation, mutasi genetika ya, by introducing new genetic instructions ke dalam sel ataupun para ilmuwan bertujuan to restore, menyimpan ya, normal cellular activity and improve overall health outcomes. Oh, ini sudah canggih sekali ya. Ya, teks yang ini sangat kemajuan teknologi dalam biologi ya, atau dalam dunia kedokteran ya, seperti itu. Kita lihat pertanyaannya. Ini pertanyaannya 5, 6, dan 7 di sini ya. 5 ya, dimunculkan dulu 5, kemudian 6 dan 7. Nah, yang ada paragraf-paragraf itu ya, Ibu percepat ya. Ya. Nah, ini ya. Oke, agak naik dikit. Ya, nomor 5. Ya. According to text 1, stem cells itu dia dipertimbangkan dia bernilai katanya ya. Nah, ini predikatnya ini are considered valuable. Nah, in medical research, dalam penelitian kedokteran ya. Karena apa? Nah, yang tadi ya, dissolve, replace, have, permanently, atau function. Maka nomor 5, yang betul yang cacing ya. Dia mempunyai kemampuan to develop into various specialized cells. Tadi jelas ya, jadi sangat copy paste sekali. Nomor 6, menemukan teks mana dan paragraf keberapa. Information about the potential medical applications of biological research dapat ditemukan. Nah, ini di sini ya, can be found. Nah, pada
the potential medical applications of biological research. Maka nomor 6 ini adalah yang A ya. Teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf yang kedua. Nomor 7. Apa hubungan, nanti bisa dicek kembali lagi ya di link yang tadi. Apa hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Nah, untuk nomor 7. Sekarang kita mencari predikatnya. Berfokus hanya kepada ya. Fokus kepada menjelaskan, mendeskripsikan, ya, mendiskusikan. Maka nomor 7 adalah yang elang ya. Iya, yaitu teks 1 mendiskusikan bahwa sel punca ini dia regeneratif medicine. Sementara teks 2 menjelaskan inovasi kedokteran lainnya yang digunakan bagaimana untuk mengobati penyakit tertentu. Ya, tadi disebutkan. Ya, jadi to treat disease. Maka nomor 7 adalah elang. Berikutnya, pertanyaan 8, 9, 10. Ya. Yaitu teks yang ini adalah tentangnya saja. Kita lihat tentang apa. Ya. Nah, research astronomical ini. Sebentar, yang bawahnya ini kita lihat tentang apa juga dia di sini. Minimal yang atasnya kita tahu. Nanti ada bayangan sedikit, ya. Oke. Has provided sebagai predikat dari teks 1 paragraf 1 di sini, ya, sudah memberikan ya deeper insights, ya, pandangan yang dalam ya terkait dengan fenomena gerhana bulan yang baru kemarin, lunar eclipse, ya. Ya, a lunar eclipse occurs terjadi when the earth moves directly between the sun and the moon, casting a shadow over the lunar surface, menyebabkan adanya bayangan ya di permukaan bulan. During this event, sunlight, sinar matahari passing through the earth atmosphere is scattered, often giving a moon a reddish, tampak kemerah-merahan ya, commonly known as a blood moon, ya. Itu berarti fenomena yang baru minggu lalu ya kita alami bersama-sama, yaitu gerhana bulan atau lunar eclipse. Berikutnya, astronomers in various research institutions juga meneliti. Iya, meneliti apa ini? Ya, kita lihat. How public engagement, keterlibatan publik with astronomical events can influence science education. Masih tentang lunar eclipse, gerhana bulan. Are among the most accessible celestial phenomena because they can be safely observed without specialized equipment. Jadi mengobservasi tanpa menggunakan peralatan yang khusus, bisa dilihat dengan mata telanjang ya, naked eyes gitu ya. Many educational organizations use these events as opportunities to introduce fundamental astronomical concepts, including orbital motion and the relationship between the Earth, the Moon, and the Sun. Ya, oke. Jadi sama-sama tentang mengkupas atau mengkaji lunar eclipse. Kita lihat pertanyaan 8, 9, 10. Ya, Buget munculkan. Iya. Yang E-nya tidak masuk nih. Kita ambil nanti yang E-nya. Ini di atas. Yang E tadi kurang. Oke, kita lihat nomor 8. Frase lagi ya, the spark lasting curiosity. Lasting spark sudah tahu, curiosity rasa ingin tahu yang kuat ya. Maka nomor 8 jawabannya adalah elang ya. Iya. Inspire ya. Long term interest in astronomy. Ya, interest adalah curiosity. Minat, rasa ingin tahu. Long term lasting, ya. Nomor 9. Which of the following best synthesizes the ideas presented in the text 1 and text 2, ya. Nah, predikat A, are dangerous. Predikat B, provide. Predikat C, occur rarely, jarang terjadi. Predikat D, are mainly used, terutama digunakan, pasif ya. Predikat E adalah has no educational value. Has no saja boleh. Maka nomor 9 jawabannya adalah Bandung ya. Ya, lunar eclipse memberikan scientific insights, pandangan ilmiah ya, dan juga membantu meningkatkan rasa ingin tahu publik terkait dengan astronomi, ya. Itu jelas juga tadi ada. Nomor 10. Which statement best states the idea that lunar eclipse dapat meningkatkan public interest, minat masyarakat dalam ilmu pengetahuan. Yang ada di teks yang kedua, ya. Predikat A, ya. Rarely attract, jarang menarik perhatian. Predikat B, helps. Predikat C, discourage, tidak mendorong ya.
Predikat D dibatasi atau hanya terbatas. Predikat E are mainly recognized, are mainly organized, hanya diatur atau diatur oleh bla 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 bla. Maka nomor 10 jawabannya adalah ya. The best states the idea that lunar eclipse can increase public interest. Maka nomor 10 adalah yang B. Ya, meneliti gerhana atau meneliti, mengidentifikasi gerhana bulan membantu orang develop greater interest in astronomy and science. Mirip dengan nomor sebelumnya. Jadi sangat mudah sekali. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silahkan barangkali. Ibu cek lagi ada menambah nggak? Oh, tidak ada ya. Oke. Ada pertanyaan? Iya, jika tidak ada, kita tutup saja pembelajaran Zoom lewat kelas tambahan wajib literasi bahasa Inggris ya bersama LBB Sony Sugula LBB SSC, kebetulan Ibu dari Bandung gitu ya, dan mungkin ada yang di luar Bandung yang mengikuti link Zoom perjalanan kita sampai nanti kita di akhir April ya, 21 April ya, sudah mulai hari pertama UTBK 2026 ya, teriring doa semoga semuanya dipermudah, dilancarkan, dijauhkan dari keraguan-raguan dalam menjawab terakhir ataupun soal-soal yang ada yang sudah disiapkan oleh kami, dan tentunya puncaknya nanti di 10 hari terakhir yang sudah kalian pilih harinya akan membawa kesuksesan semuanya untuk lulus di PTN di tahun 2026 ya. Kita sama-sama bermohon yang terbaik untuk semuanya. Oke, selamat menunggu berbuka puasa. Ibu Gia tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Bye bye. Ya, assalamualaikum. Boleh leave room, silakan. Ya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Silakan. Ya.